bagaimana perempuan yang sedang bergerak dalam dunia pendidikan. Sebab men itu haram orang yang lagi baca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqra'il junubu. Ada juga hadis Abu Dawud ini la yaqra'u, tapi yang lebih enak dalam sarah-sarahnya la yaqra'il junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Jangan membaca orang yang junub dan orang yang haid syai'an, barang seayat pun, sehuruf pun niatannya Quran. Haram, tak boleh. Tapi kalau bukan niatan Quran, boleh. Ada yang meninggal dunia, berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Quran, tapi niatannya doa musibah. Mau pergi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Itu doa perjalanan. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, alhamdulillahirabbil alamin. Itu Quran, tapi niatannya doa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sebab kata Nabi, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bila niatnya doa, enggak apa-apa. Bila niatnya baca Quran, haram, maka kembali pada dirinya. Cuman kasusnya bagaimana ibu-ibu yang pengen ngaji. Sebetulnya kalau ngajinya mau boleh, nggak ada larangan orang itu untuk ikut ngaji taklim, apalagi fikih dan seterusnya. Masalahnya tempatnya di masjid. Iya, tempat ngajinya, kitanya aja di luar masjid, kan bisa boleh. Apalagi kayak orang tua kita ini masjid bukan ini ya, bukan. Artinya kalau Jumat dipakai sholat kan kira-kira begitu. Begitu ya. Tapi tempatnya masjid bukan ini. Niatnya untuk masjid kan? Oh, niatnya untuk masjid. Niatnya. Kalau diniatin ini masjid, orang duduk di sini haram. Guru lagi lewat, kalau dia diem di sini rapatnya dosa. Kalau ini majlis taklim, cuman kalau nggak muat jadi masjid. Begitu. Ini begitu. Sehingga kalau ini masjid, ketika terjadi penggusuran, mana batas wakaf masjid, mana bukan masjid, supaya kita tahu masjid kudu jadi masjid lebih gede lagi dan seterusnya dalam urutan hukumnya. Kalau aula berarti nggak haram, namanya aula. Cuman aula bisa dipakai untuk masjid, artinya untuk sholat. Karena ada namanya musola, ada masjid, ini beda. Nah, kita bedanya lain waktu. Jadi kalau kita kalau ini aula namanya, tapi bukan ini, kan ini kan tadi dibilang masjid. Contoh ini aula, kan nggak apa-apa. Begitu, aula begitu. Bukan masjid gitu. Boleh. Atau di emperannya kan kedengeran. Kalau contoh di Al-Madinah kan ada rumput hijau ya. Rumput hijau itu mah bukan masjid kan. Ya duduk di situ kedengeran kan nggak apa-apa. Kalau berbicara ngaji mah begitu, nggak mesti harus masuk. Malah bagus kalau duduk di luar, kan orang nanggok juga nggak keluar ya, kan jadi selamat juga ya. Ngopi malah lebih enak. Bagaimana kalau guru Quran? Nah ini dilihat. Kalau guru Quran sebetulnya nggak ada masalah. Guru Quran ini kalau di daerah nih, sepanjang yang saya tahu, karena orang tua kami, ibu kami
kakaknya ibu kami, adanya ibu kami, ibunya ibu kami, neneknya ibu kami, sampai terus ke Datul Kahfi, guru semuanya, Quran, guru fikih, guru Quran, terus. Kalau lagi men, biasanya ngajar ngaji, mau ngajar ngaji, enggak ngajar ngaji. Kan guru ibu kami ini guru tafsir, jadi kalau urusan tafsir pasti umi kami. Kalau lagi men, itu biasanya zaman kami kecil, meski kami tak banyak ngaji sama umi kami, lebih sama orang lain. Kalau anak sendiri kan ngegembuknya kenceng ya, kalau orang lain kan kagak, jadi kalau mau ngaji sama orang tua sendiri. Jadi kalau ngaji Quran sepanjang yang saya tahu banyak cara. Biasanya kalau lagi men ngaji mau tetap ngaji di rumah tuh, di majelisnya, tapi nggak libur, dengerin aja. Contoh begini, contoh biar gampang. Kalau di daerah nih, sepanjang yang saya tahu, hampir rata di Banten, di banyak wilayah yang kami tahu, nggak pernah ya walaupun men. Jadi biasanya ngajarnya begini. Contoh lah, si murid baca, wa minan nasi man yaqulu. Guru tuh pakai sapu panjang tuh, kayu. Jadi kayak gini nih, sepanjang gini nih. Nun mati ketemu ya tuh, begitu biasanya. Nun matu ketemu ya, apa namanya? Idgham tuh. Muridnya baca, wa minan nasi mayak. Nah, baru biasanya begitu. Ngebenerinnya. Tinggal bilangin aja bacaan itu. Begitu kalau yang salah-salah tuh biasanya begitu. Salah lagi gitu. Gitu. Itu kayak begitu. Umpamanya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Lihat itu, habis mimnya nggak ada alifnya itu, kan nggak baca Quran. Begitu. Huruf hijaiyahnya nggak benerin. Itu sepanjang yang kami tahu. Jadi nggak perlu libur. Bisa, atau kalau teknis di Jakarta karena TPA kan bisa diganti doa-doa wudhu, diganti ini, diganti itu, macam-macam. Mau liburan ya sekolah pinter lah, cara-cara sekolah itu teknis, bagaimana model pendidikan, bikin judulnya field trip lah, ke puncak lah biar nginep, kan lumayan duitnya 1.000-2.000, itu kan ilmu sekolah, itu mah bisa, itu mah teknis lah. Kalau teknis mah nggak usah diajarin lah. Kalau teknis itu kan teknis, bagaimana ngajarin perukunan, ngajarin sifat 20 lagi men, itu bisa. Di daerah itu kerjaannya begitu, lagi men ganti perukunan gitu. Kalau bahasa Jakarta ada pun fardu wudu, yaitu ada 6, 1 niat, caranya niat, aduh macam-macam. Kalau di Indonesia kira-kira yang saya dengar tuh kalau perukunan kayak begitu. Cuman bagaimana yang menghafal Al-Quran? Nah ini dia. Jadi masalah nih di Quran, kalau enggak ngadaras sama sekali bisa hilang. Begitu. Kalau ngederes lagi men, ini ada 2 madarat, 2 mafsadat namanya. Maka dalam kaidah hukum, sebagaimana dalam Asbah wan Nazair, Imam Jalaluddin Suyuti menyatakan, idza ta'aradul mafsadatani ru'iya akhafuhuma mafsadatan. Bila ada 2 hal negatif bertabrakan, ambil yang teringan negatifnya. Kalau Quran itu hilang jadi dosa gede, kalau dibaca jadi dosa, maka agama bilang udah yang ngapal Quran, apalagi emennya lama, baca saja, tak mengapa. Lebih-lebih kami menganjurkan, meski keluar daripada mazhab 4, Imam Dawud Az-Zahiri di dalam kitabnya seperti Ibnu Hazm dalam Al-Muhallanya, ini enggak apa-apa orang men baca Quran dalam mazhab Dawud Az-Zahiri. Tapi kami tidak setuju sebagai orang yang mendalami fikih Syafi'i, kecuali pada keadaan darurat seperti orang yang hafal Quran. Maka kami tulis dalam kitab yang pertama kali kami buat, Samaratul Janiyah
fil masailil muhimmah ad-diniyah, masih berbahasa Arab sekarang, itu kami jelaskan wis ikut saja. Bagi yang menghafal Quran ini khawatir hilang, ini ada jalurnya. Bagi yang pada kondisi kayak begini, ala kulli hal, ngaji mengaji saja tidak menjadi halangan. Contoh tahlilan malam Jumat kan yasinan, ya udah denger aja kan nggak apa-apa. Waktu kulhu ya denger aja kan nggak apa-apa. Kalau mengikut dalam hati aja, nggak ada yang diucapin, boleh di hati. Karena namanya qiraat itu bil lafzi, begitu panjanglah itu uraiannya. Tapi waktu la ilallah ikut, jadi kan berkat dapat. Quran nggak baca enak nggak, bonus tuh ikut. Jadi jangan dibikin susah. Agama kita ini selalu ada solusi di dalam kesempitan hidupnya. Itulah keluhuran ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, bagi yang guru TPA harus pandai mengelola. Mohon maaf kalau alif ba ta nggak apa-apa, bukan Quran. Bapakmu begitu, apa aja dah tuh. Yang suka begitu-begitu kan suka ngaji begitu tuh. Iya terserah. Begitu. Itu silakan saja. Itu mau bukan Quran kayak Iqra begitu tuh, ndak apa-apa yang kayak begitu, yang kayak begitu. Jadi diatur saja. Bagi yang guru-guru Quran itu harus pandai mengatur untuk, atau kalau kita pengelola TPA tempatnya di masjid, yang lagi disuruh di luar, atau gaji nggak dipotong, kayaknya mau nggak? Ya kita harus bijak saja. Ini teknis, wilayahnya bukan prinsip, sehingga kalau teknis agama tidak begitu banyak mengatur. Pandai-pandainya kita mengelolanya saja, karena ini berbicara teknis. Kurang lebih itu yang mampu kami jawab. Allah a'lam. Sudah ya. Baik, ini ada infak dari Jamaah Muslimah Hikmatul Ilm.